kelahiran Tuhan Yesus. Tapi di hari ini, kenapa ayat firman Tuhan ini saya mau membagikan buat kita semua. Bukan saja kita memperingati kelahiran Yesus, tapi kita harus memperingati prosesnya dia sampai dia mati di kayu salib. Ayat 5 ini sangat menyentuh dan sangat menegur untuk hati kita semua, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ayat 5 ini saya mau membagikan bahwa ayat 5 ini sangat menegur kita semua, bahwa kalau kita tahu bahwa kita orang-orang percaya, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita menaruh hati kita untuk Tuhan, kalau kita sudah sepikir, sehati dan sejiwa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pasti mantapkan. Karena di ayat 5 sudah jelas, kalau kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan, berarti sudah menaruh otak, menaruh hati, semuanya. Kalau dibilang satu tubuh itu sudah sama dengan Tuhan Yesus, berarti semelangkah atau sing ada salah langkah leh. Karena kalau mau angkat kaki kanan, mau salah langkah, Tuhan su angkat. Si salah jalan itu, si jalan ke kiri. Nah, mau jalan ke kiri, semua jatuh-jatuh, Tuhan angkat lagi. Si simbol jatuh. Nah, itu sama seperti ayat yang 5 ini bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang saya mau bagikan di malam hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi di malam hari Natal ini, untuk Natal keluarga ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita mau tanya Pak tadi, adik, di sini dong masih egois kesing? Oh, masih ada egois. Kalau nasi sedikit banyak, Amira sedikit banyak, si mau bagi dengan Jupi yang lain. Nah, begitu. Atau Valdo kalau porsi sedikit banyak, si mau bagi Farhani lain. Kalau porsi badan sudah besar, pasti itu kita porsi, si boleh bagi lagi, betul bagian itu. Nah, tapi kita harus tahu bahwa tidak boleh kita mementingkan diri sendiri untuk hal tertentu. Bukan berarti kita tumpuk uang, karena kita tumpuk uang lalu orang bilang, ih si gue si paling aku di sini uang banyak tuh. Kan maksudnya kembali lagi, itu kan kita tumpuk uang. Kalau kita mau bagi, ya itu kegerakan hati. Bukan berarti kita harus pamer, kita harus jalan, itu uang terlalu banyak, itu bagi si sedikit. Atau Valdo, ini uang Grab kasih pulang juga, saya mau juga kita simpan dulu uang. Nah, atau kakak Ungen, ini kakak Ungen uang Natal, itu uang Natal terlalu banyak lah. Nah, itu bukan berarti kita mengegoiskan diri atau mementingkan diri sendiri. Gitu. Jangan sampai kepunyaan kita sampai katong buta dengan katongnya diri. Maksudnya kita terlalu bangga dengan apa yang kita punya sampai lupa dengan siapa yang memberikannya. Oke? Kita bangga dengan apa yang kita punya sampai lupa siapa yang memberikan berkatnya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang memberikan berkatnya, berarti katong yang akan bangga dengan apa yang katong miliki. Hari ini katong punya baju baru, kalau bisa lihat semua pakai baju warna sama. Nah, katong kembali lagi, itu karena berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan yang ada pada katong, apakah katong marah-marah Tuhan? Apakah katong harus egoiskan diri? Tuhan ini paling sing ada rasa. Apakah beta nih Natal ini? Beta sih ada baju baru,
si ada uang par beta berkat sedikit kah apakah par beli sandal kah apakah yang baru gitu di hari Natal. Nah, jangan sampai katong mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Yang kedua, Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dunia selagi dia lahir, seterusnya dia melayani. Berarti selagi dia masih bayi, itu dia sudah melayani. Betul kasih adik-adik? Apa yang iya? Lu dengar sih, lu cerita di belakang kakak dengar. Nah, Yesus datang ke dunia selama dari dia lahir sampai dia mati, dia melayani. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena dia lahir di kandang atau bilang palungan, itu orang saja datang melayani dia. Padahal kalau bilang dia masih bayi, kalau bilang dia belum bisa bicara, kalau bisa bilang dia belum punya kata-kata khusus dan lain-lain, tapi dia sudah melayani dengan bentuk segala macam rupa atau tanda-tanda yang Tuhan berikan. Nah, itu yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Apakah katong sudah melayani Tuhan dengan baik belum? Apakah katong sudah melakukan aktivitas, melakukan kegiatan yang rohani itu sudah belum? Datang ke gereja tepat waktu atau datang cuma pas mau firman Tuhan kita datang juga, atau pas mau terakhir biar orang lihat ada ini datang gereja padahal baru tahu dia sudah terakhir. Nah, itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Dan yang terakhir, untuk mempersingkat waktu, Yesus mengorbankan dirinya. Yang ketiga, Yesus mengorbankan dirinya. Yang ayat terakhir tadi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti setelah dia lahir atau sebelum dia lahir, dia sudah jadi Allah, atau dia itu Allah. Nah, saat dia menjadi manusia dan dia lahir, dia sama saja, sama seperti Allah. Kalau katong bisa bilang dia Esa kalau dalam bahasa asli itu Ehad atau satu. Yang katong biasa dengar kalau Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tiga-tiga itu adalah satu. Itu sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu Katolik, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi katong bilangnya Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dia rela mengorbankan dirinya. Nah, apakah katong sudah mengorbankan katong pun diri belum? Apakah di hari Natal ini sampai tahun baru nanti, apakah katong sudah siap mengorbankan katong punya diri untuk Tuhan belum? Dalam arti sudah siap kalau Tuhan kasih izinkan orang injak katong atau tindis katong atau apapun itu dalam rencana Tuhan, apakah katong sudah siap belum? Beralakan katong pun diri siap disiksa, siap dihina, siap dicaci maki. Nah, di hari Natal ini katong harus siap mengorbankan katong punya diri. Walaupun Tuhan sudah kasih pertama COVID-19, terus pertama gempa di Ambon. Nah, gempa di Ambon, terus lanjut dengan COVID-19, terus lanjut dengan sistem online yang menyulitkan anak-anak dan lain-lain. Nah, itu banyak yang Tuhan buat, tapi ada titik akhirnya atau hasil yang Tuhan berikan. Bukan berarti Tuhan mengorbankan dirinya untuk manusia hanya sia-sia. Nah, tapi
Kalau katong tahu bahwa Tuhan mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya untuk mati di kayu salib untuk dosa manusia, berarti manusia, kembali lagi, manusia sudah siap belum merelakan dirinya untuk dihina, dicaci maki, di apapun itu rencana Tuhan. Tapi kita harus tahu hasil akhirnya pasti indah pada waktunya. Nah, untuk singkat dari yang pertama itu tadi, Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, Yesus datang untuk melayani. Ketiga, Yesus mengorbankan dirinya. Ingat, kita harus ingat bahwa yang dibaju nih, tangan Tuhan tak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya. Oke, di malam hari ini beta selaku masih muda, maksudnya dalam arti beta belum mantap dalam berkhotbah, tapi bisa dibilang bahwa beta sudah bisa berkhotbah, tapi belum mantap. Hanya mau mengingatkan untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, cucu-cucu, adik-adik yang sama ada di dalam sana, untuk katong boleh lupa. Untuk di tahun berikut, tahun 2021, kita harus ingat bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya. Walaupun itu 2 tahun naik, walaupun itu 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 30 tahun sampai kita mau tua, kita sin tahu. Padahal katong ingat, kemarin beta doa ini, kenapa Tuhan baru jawab 5 tahun kemudian ya? Nah, saya tahu. Nah, itu semuanya rencana Tuhan. Jadi dari awal katong sebelum egois. Kedua, katong harus siap melayani orang. Ya walaupun katong bilang, dia jijik sekali, dia kotor sekali. Nah, ada boleh bilang begitu. Katong harus melayani semuanya sama rata. Walaupun orang itu bodoh, sampai katong emosi lah dan dia, tapi namanya melayani, itu yang Tuhan bilang. Dan yang terakhir, katong harus siap mengorbankan katong punya diri untuk siap disiksa, dihina, dicaci maki untuk rencana Tuhan. Sekian dari beta. Ada dari MC tadi bilang bahwa oke, habis khotbah. Nah, ada yang mau bersaksi di hari ini? Atau satu orang saja supaya lebih cepat.